Nah, kalau tidak ada, saya mau tanya ke Anissa. Saya ingin minta Anissa menilai. Saya menggunakan dua LMS, Anissa, model ya, untuk pembelajaran mata kuliah ini gitu ya. Dan mungkin Anda bisa membandingkan dengan mata kuliah lain yang juga menggunakan LMS. Menurut nggak usah takut ya, dinilai aja. Kalau memang jelek ya bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus. Nggak usah takut, saya tidak akan marah. Anda mungkin bisa bandingkan kelemahan dan kelebihan LMS saya baik di Simari dan Google Classroom apa. Kamu mungkin bisa mengajukan perbandingan-perbandingan dengan LMS yang digunakan oleh dosen lain. Silakan Anissa. Kalau dari aplikasi yang Bapak gunakan di Google Classroom itu menurut saya sudah cukup jelas Pak dari segi berbagai macam petunjuk dari pengerjaan tugas. Kalau dari LMS, dari beberapa dosen yang lain juga ada yang menggunakan Google Classroom. Tapi biasanya itu Pak, Google Classroom-nya beliau itu tidak terlalu detail dalam menjelaskan petunjuk pengerjaan tugas gitu. Sehingga terkadang salah-salah gitu Pak dalam mengerjakannya gitu. Tapi kalau model kayak dalam model dari misalkan kayak dari Simarinya itu menurut saya kalau Bapak mungkin memang tidak terlalu tidak terlalu di sana gitu Pak. Menurut saya Bapak lebih condong ke Google Classroom. Berbeda kalau dosen lain mungkin memang yang lebih dominan di Simari gitu. Kalau Google Classroom mungkin menurut saya Bapak yang paling dominan gitu. Yang paling dominan dalam menggunakan Google Classroom. Menurut saya lebih totalitas gitu. Tapi kalau dosen-dosen lain menurut saya ya setengah-setengah, ada yang mungkin pakai misalkan memberitahukan misalkan kita ada tugas di WhatsApp gitu, tapi di Google Classroom-nya Pak tidak terlalu tidak terlalu detail gitu petunjuk pengerjaan tugasnya gitu. Kalau itu menurut saya Pak. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan itu benar dan bukan hanya karena Anissa takut ya. Mudah-mudahan benar. Baik, terima kasih ya. Saya mohon maaf ya, atas berbagai macam ketidaknyamanan mungkin selama pembelajaran daring. Mudah-mudahan yang sakit kawan-kawan Anda bisa sembuh dan bisa berlebaran dengan baik. Selamat menyambut Lebaran 14.4 berapa nih? 1442 ya? 14 berapa? 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap saling jaga. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali ke kampus. Insya Allah katanya bulan semester depan kita akan luring, tapi hibrid ya, campuran. Jadi kampus sedang mengatur bagaimana mungkin dari 16 ya 8 pertemuan itu kita di kampus dan 8 pertemuannya kita daring. Karena ya sekali-kali kita perlu menyalurkan rindu lah. Masa nggak pernah ketemuan jadi mahasiswa nggak pernah ketemu sama dosen-dosennya semua. Tapi tetap nanti kalau kita kuliah luring, tetap protokol kesehatannya dijaga, jaga jarak, pakai masker ya, sampai betul-betul pandeminya ini waras ya, karena ini banyak yang nggak waras ini, bukan hanya pandeminya ya, yang ngelola juga nggak waras ya. Yang penting Anda tetap sehat sama keluarga ya, jaga baik-baik ya. Alhamdulillah ini masih lengkap ya, berarti aman-aman saja. Terima kasih. Nanti mungkin setelah ini Anda bisa langsung lihat, bisa langsung ke booth untuk mengerjakan UAS-nya. Karena ini adalah pertemuan terakhir, jangan khawatir soal nilai, tetapi yang harus Anda pegang bahwa kita harus terus belajar, ya. Jangan pernah tidak belajar, ya. Dan dari sini mungkin Anda tidak pernah saya tanya tentang apa yang sudah dipresentasikan, tetapi Anda akan mengingat-ingat lagi apa yang sudah dipresentasikan oleh kawan-kawan Anda yang lain atau bacaan-bacaan yang belum dipresentasikan. Jadi inti dari semua yang belum kita baca ya dari tugas Anda, silahkan sebetulnya sudah tercermin dari presentasi-presentasi sebelumnya. Silahkan Anda baca lagi jika Anda memang tertarik untuk mengembangkan diri di bidang ini dan membuat perubahan besar untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih, selamat menyambut Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.